Oke, kita akan lanjut ke tugas 5. Tugas 5 ini adalah membuat atau menambahkan narasi ke dalam video, baik itu narasi berupa penjelasan ataupun narasi berbentuk yang lain. Oke, kita ke tugasnya. Nah, ini tugas 5. Satu itu subscribe di Berway TV sudah saya lakukan, kemudian yang tinggal like saja. Kemudian yang tugas yang harus dilakukan peserta adalah menambahkan judul dan nama peserta pada video, kemudian membuat minimal 3 narasi penjelasan dalam video tertentu. Oke, nanti kita akan tambahkan. Kita langsung ke tugasnya. Kita buka file yang sudah disiapkan. Oke, kita tunggu dia sampai membuka. Ini project yang dikerjakan di tugas 4 tadi. Videonya udah terbuka, tinggal kita ini tambahkan judul di bagian nama peserta ya. Yang ini tadi saya ganti dengan nama saya. Sesuai dengan panjang dari tulisannya. Ini masih kurang panjangkan. Oke, cukup. Sekarang kita pindah ke judul. Kemarin itu saya taruh di ini. Ini saya perkecil, logonya saya perkecil, kemudian kotaknya saya perbesar. Ini pembelajaran saya akan buat di sini. Judulnya adalah media pembelajaran laju reaksi, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, sekarang saya geser perbesar saja. Nah, sekarang saya ganti tulisannya. Ini kita buat warna ini. Ini judulnya sudah selesai. Saya buat di logo. Oke, sekarang sudah nama saya, instansi saya sudah saya tulis di sini. Kemudian saya akan tambahkan narasi di bagian depan. Oke, saya akan menambahkan di bagian sini ada gambar ya. Oke, saya import dulu. Kimia
Kemudian ini saya tambahkan ke bagian sini. Coba lihat, nanti kita tambahkan ini. Kita buat animasinya kemudian efeknya kita tambah efeknya. Efek yang ini saya geser dulu agak ke kiri biar ada tempat untuk teks ini, gambar kimianya. Kemudian kita lihat motionnya supaya dia lebih soft. Itu cukup. Kemudian kita lihat di judul, ini akan kita perbesar. Ini saya ganti warnanya 100 ya, ini penekanannya. Oke, coba kita besarkan lagi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kali ini kita coba ganti, dia otomatis kayak animasinya gimana. Diganti nih. Oke, sekarang saya mau menambahkan narasi di bagian depan. Ini untuk mikrofon record voice overnya. Jadi kita pada hitungan 1, 2, 3 atau hitungan mundur 3, 2, 1, jadi akan dimulai direkam suaranya. Selamat datang di media pembelajaran bersama saya Myok Jezi. Saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Oke. Jadi recordnya udah masuk. Kita coba ini. Selamat datang di media pembelajaran bersama saya Myok Jezi. Saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Nah, ini udah masuk depan. Kemudian kita akan menambahkan narasi di bagian belakang untuk penjelasan tentang
simpan dulu. Penjelasan tentang hasil praktikum. Nah, ini backgroundnya geser dia. Oke, kita coba. Sekarang saya akan masukkan foto ke dalam tulisan jendela atau ke papan tulis ini. Jadi saya import foto, jadi di foto di atas foto. Saya akan masukkan tentang teori tumbukan. Oke, kemudian saya akan geser di atas sini. Sama seperti poster jadinya. Nanti kita bisa perpanjang sesuai dengan voice overnya yang akan dimasukkan nanti. Nah, jadi ini nanti dia menjadi kayak poster. Oke, kita akan menambahkan narasinya sesuai dengan yang tertulis di poster. Tuh, klik narasinya. Oke. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang terjadi karena energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada yang bereaksi. Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air seperti yang terdapat di gambar berikut. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk suatu kompleks teraktivasi. Zat kompleks teraktivasi berada pada puncak energi. Jika reaksi berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung. Oke, ini sudah ada softwarenya di bawah, jadi tinggal kita geser sesuai dengan panjangnya durasinya. Kita coba putar sehingga reaksi dapat berlangsung. Oke, jadi kita tinggal misalkan volumenya dengan tarik ke atas. Sekarang kita tambahkan lagi penjelasan mengenai pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu ya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi ini saya akan pendekkan sedikit saja. Kemudian saya akan tambahkan foto lagi tentang pengaruh suhu. Oke, ini sudah. Kemudian saya akan tambahkan fotonya sama seperti tadi, dia memang agak nutup. Nanti kita geser saja. Sampai di situ. Jadi kita panjangkan, kita sesuaikan. Ini sudah di penjelasan tentang itu, tinggal kita panjangkan saja.
nanti kita isi voice overnya. Oke, kita buat narasinya. Jadi kita geser sesuai ini, agak ini, kemudian kita isi suaranya. Kita mulai. Nah, kita akan jelaskan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan ekipet. Oke, ada kesalahan nih. Kita akan geser, kita coba lagi, kita coba mulai dari awal. Kita akan mendengar penjelasan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teori tumbukan dan tadi ada kesalahan juga. Kita delete dulu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, bisa di delete karena otomatis saat kita rekam dia kan masuk ke timelinenya. Oke, kita akan ulang lagi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel yang bertumbukan. Terjadi karena partikel-partikel itu selalu bergerak. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik dari partikel semakin besar. Hal ini menyebabkan gerak partikel akan semakin cepat dan semakin besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih efektif semakin besar. Sehingga dalam suatu reaksi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Nah, ini sudah selesai. Kita okekan, kemudian tarik. Oke. Ini ya, udah kita tambahkan narasi. Nah, sekarang kita tambahkan lagi narasinya. Oke, kita akan tambahkan voice overnya lagi. Di samping memperbesar energi kinetik, ternyata peningkatan suhu juga meningkatkan energi potensial. Dengan semakin besarnya energi potensial suatu zat, maka semakin besar terjadinya suatu tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Dan kita perhatikan di gambar pada T1 dan T2. Di T1 dan T2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan suhu. T2 reaksinya berlangsung lebih cepat diakibatkan suhunya lebih besar dan gerakan antar partikelnya semakin lebih cepat. Ini karena dia lewat, jadi tinggal kita geser saja. Sesuaikan ini. Oke. Sekarang kedua menunjukkan bahwa terjadi perbedaan suhu. T2 reaksinya berlangsung lebih cepat diakibatkan suhunya lebih besar dan gerakan antar partikelnya semakin lebih cepat. Oke, kita besarkan volumenya. Saya rasa cukup. Kemudian saya mau geser, saya mau jelaskan sedikit, hubungkan dengan konsepnya itu dengan saya akan geser video gambar yang di belakangnya ini karena saya akan menjelaskan terkait dengan hasil praktikumnya. Jadi kita geser saja dulu sampai batas. Oke, sampai sini.
tambahkan nih ke sini untuk menjelaskan penjelasan tentang percobaannya. Saya akan tambahkan ini aja, lower tip. Saya akan tulis penjelasan hasil praktikum. Saya ke sini, kemudian sini. Nah, seperti yang saya kata sebelumnya, kita taruh di sini. Saya akan menggunakan background video yang saya kreasikan di PowerPoint. Saya taruh di sini. Nanti warnanya saya ganti. Oke. Bisa saya perbesar. Di samping memperbesar energi kinetik, ternyata peningkatan suhu juga meningkatkan energi potensial. Dengan semakin besarnya energi potensial suatu zat, maka artinya tadi ada ini panjang ya. Saya akan memotong beberapa narasi yang tidak pas. Nah, tinggal saya geser saja. Saya geser. Oke, saya geser. Ini juga saya geser. Oke, kita akan menambahkan foto dan membuat penjelasan atau narasi untuk hasil percobaan. Saya akan import lagi filenya, hasil percobaan. Ini. Kemudian untuk kesimpulannya saya juga akan masukkan kesimpulan. Saya masukkan ke sini, dia akan saya perkecil data hasil percobaannya, simpulannya saya hapuskan. Oke.
Kemudian saya akan buat atau masukkan voiceovernya. Oke, ini hasil percobaan dari percobaan 1 dan percobaan 2 dengan luas permukaan atau bentuk dari tablet effervescent. Dan ternyata pada hasil percobaan tersebut dengan suhu yang lebih tinggi reaksi akan semakin cepat. Saya okekan dulu. Saya mau edit, ada banyak diamnya di sini. Kita putar. Oke, ini hasil percobaan dari percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, ini hasil percobaan dari percobaan 1 dan percobaan 2 dengan luas permukaan atau bentuk dari, nah ini kan banyak diam, dari sampai kita potong dari sini, kita potong tablet effer. Kita geser sedikit ke sini. Ini kita hapus tablet effervescent. Dan ternyata pada hasil percobaan tersebut dengan suhu yang lebih tinggi reaksi akan semakin cepat. Oke. Sekarang kita panjangkan sesuai dengan ini. Nah, sampai di situ. Kemudian saya mau tambahkan kesimpulan. Berarti saya geser di sini. Saya akan isi voiceovernya. Dengan demikian, suhu sangat memengaruhi laju reaksi. Semakin besar atau tinggi suatu suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Oke. Ini kita akan geser sesuai dengan voiceovernya tadi. Ini akan kita tinggikan. Soalnya kita besarkan sudah. Nah, sekarang kita lihat yang nih, kita geser karena terlalu ya. Nah, ini akan saya tambahkan voice overnya juga. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like ya, dan jangan lupa belajar dari rumah. Oke. Ini ada kelebihan saja, berarti sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like ya, dan kita ini potong saja. Ini kita geser. Ini juga digeser. Kita naikkan lagi. Dan juga subscribe. Oke, selamat bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Oke. Ini sekarang kita tinggal geser.
sampai subscribe dulu, dan juga subscribe. Share. Oke, selamat bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang sudah geser saja, kita tambahkan endingnya. Oke, kita taruh saja ya. Ini aja deh. Oke, ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akan sesuaikan dengan voice overnya. Oke, ini sudah selesai menambahkan voice over atau narasi, dan sudah membuat judul. Ini nama satunya dan judulnya. Oke, video selanjutnya, untuk tugas selanjutnya